Perusahaan Januadiana di Margomulyo, Surabaya lagi menjadi sorotan usai disebut menahan ijazah karyawannya. Ada sekitar 30 karyawan dan mantan karyawan CV Sentosa Steel yang ijazahnya belum diterima setelah bekerja di pabrik spare part kendaraan itu. Sebagai tindak lanjut, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan tersebut pada Kamis. Wamen menegaskan bahwa penahanan ijazah telah melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2016, sehingga negara tidak dapat mentoleransi perusahaan-perusahaan nakal. Kebijakan perusahaan yang disorot bukan saja soal penahanan ijazah, tapi juga aturan memotong gaji karyawan bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Menurut Wamen, aturan itu sudah masuk kategori biadab, sebab negara sudah mengatur semua yang berkaitan dengan kegiatan beribadah. Kemudian ya banyak hal-hal yang janggal ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis. Tapi kemudian ya saya nggak tahu. Kita harus sebagai negara ini dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan mempertahankan regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana? Harus tindak dong, harus tindak, nggak bisa enggak, harus tindak. Ada desakan untuk kepolisian juga, Pak. Hukumannya adalah gini, tindakannya biarkan aparat penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Sementara yang dikuasakan ke kami. Oke, penguasa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu? Perda. Pak, selain itu kan ternyata kan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak. Dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan, Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Gak mengakui semua. Gak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak? Udah resign. Nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang itu kan cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail, mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik Pak Wamen kan datang dari Jakarta Pak. Jalan apa aja Pak? Jalannya apa aja? Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah. Upah itu Upah di bawah. Ombud juga tidak dibayar. Banyak hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat larang Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga, bukti ya. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti apa, semua Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke
aparat penegak hukum. Gitu. Oke ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.